Nama saya Rahel Monika Panggabean dengan NPM 18 14 19 10 56. Saya di sini akan mempresentasikan dari mata kuliah interpretasi hutan dengan topik utama dari jurnalnya itu interpretasi ekowisata. Dan jurnal yang saya dapatkan itu adalah perencanaan media interpretasi wisata bahari Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta ini. Jadi, pada bulan Desember tahun 2015, Kementerian Pariwisata telah menetapkan 10 destinasi pariwisata yang menjadi prioritas kunjungan wisatawan. 10 destinasi tersebut antara lain Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Wakatobi, Pulau Morotai, dan Labuan Bajo. Beberapa di antaranya juga sebelumnya telah ditetapkan sebagai kawasan pembangunan kepariwisataan nasional atau KSPN dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 yang tertuang di dalam Riparnas. Di dalam Riparnas, KSPN merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam. Nah, tujuan pemanfaatan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata bahari yang pertama menjadikan Kepulauan Seribu dan sekitarnya sebagai destinasi pariwisata nasional dan internasional yang memiliki kekayaan bahari. Yang kedua, tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem yang mampu menarik kunjungan 500.000 wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Kepulauan Seribu merupakan sebuah kabupaten administrasi di daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. 6 kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Harapan dan Kelurahan Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Harapan, Pulau Untung Jawa, dan Pulau Tidung. Wilayah Kepulauan Seribu meliputi wilayah pulau yang terdiri dari daratan dan pesisir pantai, serta wilayah perairan yang terdiri dari bawah laut dan perairan. Metode penelitian. Metode penelitiannya kegiatannya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Whitney, 1960 dalam Nazir, metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong 2016 adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Area pelestarian ekosistem mangrove terletak tepat di depan kantor Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu dan dikelola oleh balai itu sendiri. Tanaman mangrove yang digunakan untuk ditanam biasanya sudah ada di masyarakat berupa bibit yang siap tanam di dalam polybag yang didapatkan dari benih dari dalam kawasan. Pemindahan penyu ke tengah laut dilakukan sebelum pelepas liaran agar penyu-penyu tersebut dapat melakukan penyesuaian dulu dengan air laut. Konservasi terumbu karang. Bangunan yang terdapat di APL untuk proses transplantasi karang tidak terawat dengan baik karena hampir 1 tahun tidak digunakan. Program transplantasi karang akan kembali dilakukan di area perlindungan laut di Pulau Pramuka. Masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan substrat yang dibutuhkan dalam kegiatan transplantasi ke terumbu karang. Beberapa buku dalam Kepulauan Seribu. Ada buku pemanduan ekowisata, buku saku konservasi, potensi flora fauna, buku legenda Kepulauan Seribu, dan lain-lainnya. Kesimpulannya, hasil analisis dari perencanaan media interpretasi meliputi aspek why yang berisi pentingnya program konservasi, aspek what yang terdiri dari informasi masing-masing program, aspek who yang berisi profil ketertarikan dan pendapat wisatawan, aspek how berisi penempatan media dan pihak yang terlibat dalam pembuatan media interpretasi, dan rekomendasi dari perencanaan media interpretasi wisata bahari Pulau Pramuka dapat menjadi acuan dalam pembuatan media interpretasi yang bertujuan mengedukasi dan mengajak wisatawan turut serta dalam wisata konservasi yang terdapat di Pulau Pramuka. Nah, yang ada di dalam Kepulauan Seribu ini tuh ada ekosistem mangrove, penyu sisik, dan juga terumbu karang yang merupakan 3 sumber daya alam yang saling berkaitan dan mendukung keberlangsungan ekosistem di laut. Mangrove yang berfungsi sebagai tempat berpijah dan daerah pencari makan berbagai jenis ikan, penyu yang merupakan mata rantai ekosistem laut yang memakan lamun, ikan kecil dan juga ubur-ubur, karang sebagai rumah dan sumber makanan bagi bermacam biota laut,
Dan ketiga aspek tersebut saling mendukung satu sama lain dalam keberlangsungan ekosistem bahari di Pulau Pramuka.